Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama saya, Miss Ratun Maiti dengan NIM 190103029. Di video kali ini, saya akan membahas materi isometri pada mata kuliah Geometri Transformasi. Langsung saja pada materi isometri ini, saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian, jenis-jenis, dan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu, di bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian isometri. Nah, di sini pada pengertian isometri ini ada dua, yaitu ada pengertian secara umum dan secara matematis. Yang pertama yaitu pengertian isometri secara umum. Nah, di sini isometri itu berasal dari dua kata, yaitu iso dan metri. Di mana iso ini diambil dari kata isos yang berarti sama, dan metri ini diambil dari kata metron yang berarti ukuran atau panjang. Jadi di sini isometri itu merupakan suatu transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak. Di sini mengawetkan atau mempertahankan jarak maksudnya yaitu isometri itu memiliki sifat bahwa dia memiliki ukuran yang sama. Kemudian bahasan mengenai isometri merupakan suatu transformasi atas pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, dan perputaran atau rotasi. Jadi, isometri itu merupakan suatu transformasi atas refleksi, translasi, dan rotasi pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Jadi di sini ketika kita membahas suatu isometri, maka kita tidak perlu lagi membuktikan apakah dia transformasi atau bukan, karena dia pasti suatu transformasi ketika dia isometri. Bagian kedua yaitu kita akan membahas tentang pengertian isometri secara matematis. Di sini sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik A dan B. Nah, di sini ketika dia isometri, maka kita mempunyai dua pasang titik, misalnya yaitu titik A dan titik B. Maka ruas garisnya yaitu AB sama dengan A aksen B aksen. Maksudnya di sini yaitu panjang AB itu sama dengan panjang bayangannya, atau jarak AB itu sama dengan jarak bayangannya. Dengan apa? Dengan A aksen ini merupakan transformasi dari A dan B aksen ini merupakan transformasi dari B. Nah, di sini kita perlu ingat bahwa AB itu sama dengan A aksen B aksen. Maksudnya di sini yaitu jarak sebelum transformasi itu sama dengan jarak sesudah transformasi. Kemudian kita akan lanjut ke jenis-jenis isometri. Nah, di sini jenis-jenis isometri menurut teorema. Setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Maka di sini terdapat dua jenis isometri berdasarkan teorema di atas, yaitu yang pertama, memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Yang kedua yaitu memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Berarti di sini dalam pemetaannya itu seperti apa? Berarti di dalam suatu pemetaan dikatakan langsung jika pemetaan tersebut mengawetkan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya.
Jika pemetaan itu membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat isometri. Nah, di sini suatu isometri itu memiliki 3 sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memetakan garis menjadi garis. Yang kedua yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan kesejajaran garis. Di sini kita akan membuktikan satu persatu dari sifat-sifat isometri tersebut. Yang pertama yaitu kita akan membuktikan sifat pertama isometri, yaitu memetakan garis menjadi garis. Di sini kita andaikan G ini sebuah garis dan T ini suatu isometri. Maka kita akan membuktikan bahwa isometri dari garis G itu adalah suatu garis H. Pertama, kita ambil 2 titik di garis G, yaitu di A dan B. Karena G itu suatu isometri, maka garis G itu juga suatu transformasi. Sehingga di sini A ini mempunyai peta di H. Yes. Iya. Baiklah, di sini kita ulang. Sehingga di sini A ini mempunyai peta di H, yaitu H aksen, dan B ini mempunyai peta di H, yaitu B aksen. Karena H ini mempunyai titik di A aksen dan B aksen, maka H ini merupakan suatu garis. Sehingga melalui A aksen dan B aksen ada satu garis, misalnya H aksen. Untuk itu kita akan membuktikan H aksen itu subhimpunan dari H, dan H ini subhimpunan dari H aksen. Yang pertama yaitu kita akan membuktikan bahwa H aksen itu subhimpunan dari H. Pertama, kita ambil satu titik H aksen, yaitu di X aksen. Oleh karena bidang kita adalah bidang Euklides, maka kita misalkan X aksen ini berada di antara A aksen dan B aksen. Yang artinya bahwa jarak antara A aksen, X aksen plus jarak X aksen, B aksen itu sama dengan jarak A aksen, B aksen. Oleh karena T itu suatu isometri, maka X aksen ini mempunyai perapeta di garis G, yaitu X. Sehingga AX itu jarak AX plus jarak BX itu sama dengan jarak AB. Ini berarti bahwa X ini berada di antara A dan B segaris pada G. Dan ini berarti lagi bahwa X ini mempunyai peta di H, yaitu X aksen. Sehingga H aksen ini merupakan subhimpunan dari H. Kemudian kita akan buktikan bahwa H ini merupakan subhimpunan dari H aksen. Di sini kita akan ambil sembarang titik di H, yaitu titik Y aksen.
Karena H ini merupakan hasil isometri dari garis G, maka Y aksen ini mempunyai prapeta di G, yaitu Y. Dengan Y ini dimisalkan, yaitu Y itu berada di antara titik A dan titik B, yang artinya yaitu Y itu berada di titik G dan jarak AY plus jarak YB itu sama dengan jarak AB. Oleh karena itu, T itu merupakan sebuah isometri. Maka di sini jarak A aksen Y aksen sama dengan jarak AY. Begitu pula dengan jarak Y aksen B aksen itu sama dengan jarak AB. Sehingga jarak A aksen Y aksen plus jarak Y aksen B aksen itu sama dengan jarak A aksen B aksen. Ini berarti bahwa titik A aksen, Y aksen, B aksen itu segaris, yaitu garis yang melalui A aksen dan B aksen. Oleh karena H aksen satu-satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen yang merupakan titik H aksen terbukti H itu merupakan subhimpunan dari H aksen. Sehingga di sini berdasarkan persamaan pertama dan kedua atau berdasarkan bukti pertama dan kedua, kita dapatkan bahwa H itu sama dengan H aksen. Jadi di sini membuktikan bahwa isometri ini memetakan garis menjadi garis. Kemudian kita akan membuktikan sifat isometri yang kedua, yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Di sini kita ambil sebuah sudut ABC, yaitu ABC, dan di sini kita misalkan peta dari A itu yaitu A aksen, dan peta dari B itu yaitu B aksen, dan peta dari C itu yaitu C aksen. Menurut A, maka A aksen, B aksen, dan B aksen C aksen adalah garis lurus. Oleh karena itu, sudut ABC sama dengan gabungan dari BA dan BC. Maka sudut A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan gabungan dari B aksen, A aksen, dan B aksen, C aksen. Sedangkan A aksen, B aksen itu sama dengan sedangkan dalam segitiga ini ada istilah kekongruenan segitiga, di mana apabila sisinya itu sama panjang. Di sini kita lihat sisi AB sama dengan sisi A aksen B aksen itu sama panjang. Ini memenuhi sifat kekongruenan segitiga karena ketiga sisi-sisinya itu sama panjang. Sehingga di sini jarak A aksen B aksen itu sama dengan jarak AB, begitu pula dengan jarak B aksen C aksen itu sama dengan jarak BC, dan jarak C aksen A aksen itu sama dengan jarak A dan C. Sehingga di sini dalam segitiga ABC itu sama dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi sudut A aksen, B aksen, C aksen itu juga sama dengan sudut ABC. Sehingga terbuktilah suatu isometri itu mempertahankan besarnya sebuah sudut. Kemudian kita akan membuktikan sifat ketiga dari isometri, yaitu mempertahankan kesejajaran dua garis. Nah, di sini
kita harus memperlihatkan bahwa A aksen, B aksen ini merupakan garis yang sejajar. Di sini kita andaikan A aksen ini memotong B aksen yang disebut dengan titik P aksen. Jadi, P aksen ini adalah sebuah titik di A aksen dan sebuah titik di B aksen. Oleh karena T itu sebuah transformasi. Karena di sini T suatu transformasi, maka ada prapeta di P aksen, yaitu di AB garis sejajar, yaitu P dengan P adalah titik di A dan P juga adalah titik di B. Ini berarti bahwa memotong B di P. Jadi di sini bertentangan dengan yang kita ketahui bahwa A, B itu sejajar, atau di sini terjadi kontradiksi atau bertentangan dari soal yang diketahui. Sehingga pengandaian bahwa A aksen memotong B aksen salah. Sebenarnya di sini itu terjadi kontradiksi atau bertentangan dengan soal yang diketahui. Sehingga pengandaian bahwa A aksen memotong B aksen itu salah. Jadi seharusnya A aksen itu sejajar dengan B aksen. Sehingga terbuktilah suatu isometri itu mempertahankan kesejajaran dua garis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.